Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menentukan ide pokok dari bacaan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Yang ketiga, siswa mampu memahami perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang keempat, siswa mampu mengetahui terbentuknya ASEAN dan negara-negara yang ada di dalamnya. Materi yang akan kita bahas hari ini mencangkup 3 pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok, pelajaran IPA dengan materi perkembangbiakan tumbuhan, lalu pelajaran IPS dengan materi mengenal organisasi ASEAN. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, dan satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Bagaimana ya cara menentukan ide pokok? Berikut langkah-langkah menemukan ide pokok dalam suatu bacaan. Yang pertama, kalian harus membaca teks bacaan dengan sesama, intensif dan cermat isi paragraf. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang telah diberikan. Setelah mendapat kalimat utama, maka kalian mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Lalu yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Terakhir, baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan tersebut. Contoh, salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan menanam pohon. Penanaman pohon dapat dilakukan di setiap jengkal tanah kosong. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Banyaknya pohon diharapkan meningkatkan kualitas kebersihan udara. Tentukan ide pokok dari bacaan di atas. Ide pokok bacaan di atas adalah menjaga kelestarian dengan penanaman pohon. Materi selanjutnya kita akan masuk ke perkembangbiakan tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies tertentu. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2, perkembangbiakan generatif atau secara kawin dan perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif dulu ya. Tapi sebelum itu, mari kita perhatikan gambar bunga berikut ini. Berikut ini merupakan gambar dari bunga sepatu. Bunga sepatu merupakan bagian dari bunga sempurna. Perhatikan kedua gambar yang ada. Bunga sepatu memiliki bagian-bagian bunga seperti berikut: mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Bunga sempurna memiliki alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan kelamin jantan yaitu benang sari. Alat perkembangbiakan kelamin betina yaitu adalah putik. Bunga sempurna termasuk ke dalam perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina yang terdapat pada bunga. Perkembangbiakan ini terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Biasanya, penyerbukan ini terjadi melalui beberapa perantara, di antaranya melalui angin, hewan, dan bahkan manusia. Contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dibantu oleh angin adalah jagung, padi, dan gandum. Contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dibantu oleh air adalah ganggang. Dan contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dibantu oleh hewan adalah mawar, melati, kenanga, bunga sepatu, dan lain sebagainya.
Lalu, bagaimana ya proses perkembangbiakan generatif itu terjadi? Perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan itu merupakan proses melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat ke kepala putik, maka serbuk sari akan tumbuh menjadi bulu serbuk sari dan akan masuk ke ruang bakal biji. Sampai di ruang bakal biji, maka akan terjadi proses pembuahan yang akan menghasilkan zigot. Setelah zigot dihasilkan, selanjutnya zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga akan berkembang menjadi bakal biji, dan bakal biji akan berkembang menjadi bakal buah hingga akhirnya menjadi daging baru. Bunga sepatu termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara generatif loh. Tapi selain itu, juga banyak bunga lainnya yang melakukan perkembangbiakan dengan cara generatif. Contohnya mawar, kenanga, dan sebagainya. Nah teman-teman, bunga yang indah itu tidak hanya tumbuh di Indonesia, tetapi di negara-negara tetangga kita pun terdapat banyak bunga yang cantik loh. Apakah kalian tahu negara apa saja yang menjadi tetangga kita di Asia Tenggara? Apakah kalian juga tahu bahwa negara Indonesia dan negara tetangga lainnya di Asia Tenggara terbentuk dalam ikatan yang disebut ASEAN? Yuk kita bahas negara mana saja kaya yang termasuk ke dalam ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1976. Alasan terbentuknya organisasi ini karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, serta terdapatnya kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan menjaga keamanan kawasan negara dan sekitarnya. Adapun 5 negara yang menjadi anggota pertama terbentuknya ASEAN, sekaligus tokoh-tokoh yang mewakili yang terlibat dalam pencetusan organisasi ini yaitu 1. Negara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. 2. Negara Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, negara Thailand yang diwakili oleh Tahnat Koman. Yang keempat, negara Singapura yang diwakili oleh Sinnathamby Rajaratnam. Dan yang terakhir, dari negara Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos. Terbentuknya organisasi ASEAN ternyata memberikan banyak manfaat bagi semua anggotanya, baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Akibat dari dampak yang dirasakan oleh kelima negara pendiri, maka satu persatu negara tetangga lainnya ikut bergabung ke dalam organisasi ASEAN. Hingga sampai saat ini, anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Berikut kelima negara lainnya yang bergabung antara lain: 1. Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1967. Kedua, negara Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1984. Yang ketiga, negara Laos dan Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir adalah negara Kamboja, yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Sampai saat ini, ASEAN memiliki 10 anggota. Dapat kalian lihat dari gambar berikut ini.